Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian hari ini, Bro? Ya semoga kalian tuh baik-baik saja dan selalu sehat selalu ya kan. Kali ini Admin bakal ngebawain sebuah anime yang pernah Admin bawain pertama kali banget nih buat channel YouTube ini, Bro. Ya, benar. Kali ini Admin bakal ngebawain 3D Kanojo Real Guild Season 2. Ya, ini adalah anime pertama banget yang Admin buat di channel Admin ya kan. Di video pertama itu suara Admin tuh masih ya gimana ya guys ya, belabakan banget guys. Dan ini juga mengenal setahun gua ada nge-YouTube walaupun masih 1.000 subscriber geng. Ya semoga aja udah 1.000 ya kalau saat video ini launching ya. Dan pada session kali ini kita akan ngebahas nih hubungan lebih lanjut antara Hikari dan juga Iroha. Oh ya, di sini banyak nama yang admin ganti ya. Jadi mohon maaf kalau kalian nggak terlalu nyaman, nggak terlalu familiar nama-namanya. Soalnya admin menggunakan nama depan semua bro kali ini. Atau bisa nggak nama marga keluarga, tapi langsung nama aslinya gitu bro. Dan tanpa banyak bacot, mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Wala cici, mantap. Ya ping mulu admin dari tadi ya. Di pagi hari yang cerah seperti biasanya, Candaria tak ada. Udah, jangan main-main. Kau tadi opening tuh udah berapa menit gitu. Ah, kepukul kalau lama. Ya ngamuk mulu perasaan dah. Udah kembali kayaknya peran kita ini, bejir lah. Lanjut di pagi hari, mereka pun sedang berangkat bareng nih. Bahkan sempat menyinggung soal festival budaya. Kayaknya otakku pada umumnya ya kan. Hikari sama itu nih enggak mau ikut festival ya kan. Sebenarnya ya mereka emang enggak mau aja itu ke apa festival ke acara orang normal. Bahkan bilang acara orang normal mending peledakin aja. Akan tetapi saat mereka menjadi perwakilan, Hikari yang menjadi kepilih menjadi perwakilan kelas. Jadi dia tidak bisa lari dari tanggung jawab ini gitu, Bro. Malah gue kepilih. Emang dunia ini sangat kejam. Skip saat rapat pertama kali di sini Hikari tuh ketemu sama Sume. Ya, Sume itu adalah Ayado, Bro. Kita ganti namanya dari Sume ya. Yang kebetulan jadi perwakilan kelasnya juga. Dan saat cerita ke itu, Bang, gue gantiin aja, Bang. Oh, akhirnya bahkan saat bercerita ke Iroha, Iroha tuh tidak akan datang ke festival karena dia tuh lebih suka apa di rumah gitu bro ya nggak suka acara yang ya rame-rame gitulah ya. Sungguh kamu tega banget sama aku ya Iroha. Najis. Skip saat rapat selanjutnya di sini Sumi itu kaget kok itu sekarang malah ikut padahal kemarin tuh dia nggak jadi perwakilan kelas gitu bro ya. Sumi itu juga cerita kalau kelas mereka tuh akan membuat kentang bakar. Ya Sumi juga berharap kalau dia tuh bisa lebih berguna bagi kelasnya. Perkataan Sumi itu terus terpintas nih di pikiran itu saat di rumah. Sumi aja udah naik level gitu bro. Masa itu nggak mau level up gitu. Hingga pada akhirnya besok dia tuh bilang ke Hikari kalau dia mau menyatakan perasaannya. Ini gue harus bilang gimana? Bilang aja semoga naik level. Oke, semoga naik level, sahabatku. Akan tetapi saat itu menyatakan perasaannya, aduh maaf, lemes mas aku. Ya, Sume di sini tidak bisa menerima itu sama sekali. Pada akhirnya, itu pun hanya berterima kasih dan meminta maaf. Lalu pergi meninggalkan Sumeo. Ngapain tong? Ngitungin batako mas? Hikari juga dikasih tahu nih kalau itu tuh ditolak. Tapi wajah itu tuh kayak biasa aja itu bro. Ya udah tahu kalau dia tuh bakal tolak. Awalnya suasana hati itu baik-baik aja bro. Akan tetapi besoknya malah dikasih bento dengan tulisan semangat itu. Kenapa gue jadi kesel ya? Tak lama kemudian Arisa pun datang, yang dimana malah bicara keras kalau itu tuh udahlah pupus. Lagian Arisa tuh dia tuh udah jadi duta kena tolak berkali-kali ya bro ya sama Babang Mitsu ya. Singkatnya karena itu tuh nggak tahan, dia pun akhirnya berlari ke atap ya kan. Tapi malah bertemu nih sama Sume yang lagi makan. Karena nggak mau ganggu itu tuh mau pergi. Tapi Sume malah menahan dirinya. Sume juga bilang, Pak mereka tuh tidak bisa diteman saja. Jelas Sume juga menambahkan kalau dia tuh ingin berubah karena itu telah menyukainya. Pada akhirnya itu bilang kalau mereka bisa menjadi teman itu bisa kok. Deh dalam lubuk hati itu dia akan menjadi dirinya yang baru. Dan keesokan harinya itu pun akhirnya melepas telinga kucingnya. Dia bilang dia tuh udah patah hati. Jadi inilah caranya buat untuk menghilangkan semua ini. Saat mereka berdua di jalan berdua, mereka tuh melihat Iroha nih yang dikejar sama seseorang. Ya ketua kelasnya kayaknya ya. Dan saat Hikarika naik ke atas, bener ternyata tadi Iroha dong. Iroha bilang kalau dia tuh disuruh buat jadi ikutan Miss Kecantikan. Jelas Hikari bilang, udah ikut aja kok, nanti aku pilih deh. Dasar cowok tidak peka. Cih, woi lah salah apa gua? Gua salah apa lagi nih bang?
Dan kita skip aja saat persiapan, di mana kelas Hikari itu akan membuat maid cafe. Dan saat persiapan tanpa sengaja, Hikari pun malah menjatuhkan chatnya. Kau nih ahu apa gimana sih? Ya maaf, maaf doang kalau bisa masuk tuh chatnya, bejir lah. Apa sih Hikari tuh bukan itu saja bro. Tapi di mana Hikari tuh malah kepilih menjadi juri Miss Kecantikan. Yang di mana Iroha ikut di dalamnya juga. Jadi ya gimana lah ya, udah jatuh ketipan tangga gitu bro ya. Mantap. Singkat cerita, malam sebelum festival juga udah datang. Ya, mereka berdua tuh menyiapkannya. Di sini mereka berdua tuh seperti mengenang masa lalu. Di mana saat SMP mereka tuh juga harus lembur karena harus menyiapkan banyak hal gitu bro ya. Tapi di SMA ini, aduh malah berbeda bro. Ikari sekarang tuh udah mulai berubah. Bahkan itu juga. Tapi ini juga sekolah bro ya. Yang dimana saat udah malam emang serem banget ini sekolah. Ya paginya nggak apa-apa, malamnya dong nyeremin. Udah pulang yuk, besok lanjut lagi. Maksudnya apa pulang? Kerja lembur kita. Yang ternyata itu adalah Arisa. Yang dimana dia tuh membawa anak-anak buat menyelesaikan pekerjaannya. Hikari berterima kasih ke Arisa nih. Udah kerjain berisik amat. Apakah ini yang dinamakan masa muda? Skip keesokan harinya saat Arisa memakai pagar mat. Dan saat itu keluar. Ini itu. Kenapa kemalah yang imut anjir? Kagak tahu lah. Bentar bang, apakah ini Mai kisah? Mai kisah pale lu, dia cowok bejir. Tumeo pun jangan khawatir juga bergegas nih ke kelas itu. Dan ya dia tuh ya khawatir banget lah bro ya sama itu. Membuat Sume pun sedikit shock nih sampai saat di sana. Dan melihat itu yang sangat kawaii. Mantap. Bang ke sana yuk gas. Hah? Takana sih sama. Tumben sinar-sinar gini. Woi puji apa udah cantik gini. Teman Mitsuya malah suka nih sama Arisa. Kenalin dia namanya adalah Sakurada. Tak lama kemudian dia tuh ada masalah nih, yang dimana itu malah digrepe-grepe gitu bro ya. Mas, aku lanang loh mas. Inikah my bini? Woi, lanang dia ah. Tapi kok kawaii banget gini bang, Raiki bang. Wah, bahaya nih. Panggil manajer, woi, panggil. Hikari pun keluar nih dengan setelan jas-jas ini. Hikari di sini tuh minta maaf dan nyuruh pelanggannya agar lebih sopan lagi dan nyuruh keluar juga ya kan. Kalau tahu bencong kagak gue bekang mas, ya udah keluar. Kejadian ini juga dilihat nih sama Iroha. Di sini Hikari tuh juga beristirahat ditemani dengan Iroha. Bahkan dia tuh udah tidur di samping Iroha bro, karena kecapean banget gitu bro. Udah lembur, jadi manajer, jadi itu ya Miss Kontes. Bah banyak kali gawean apa Hikari ini ya. Persiapan buat Miss Kecantikan juga udah dimulai. Tapi saat Arisa melihat suaranya, bejir lah kagak dapat gua. Bahkan di sini Mitsu yang lewat tuh mencoba menghibur Arisa dengan memberikan suaranya. Dah cup ya, udah imut kok tadi kok saat pakai med ya, udah cup. Kita juga lanjut nih saat kata-kata saat masuk final. Di sini saat dia masuk, dia kayaknya tuh melebihkan semuanya, bro. Intinya, nih orang tuh udah bermuka dua itu kan ya. Licik banget nih orang ya intinya. Oke, baiklah. Baiklah, selanjutnya adalah Neng Iroha bro yang tampil. Awalnya Iroha tuh merasa lemes, tapi 投票してくださった皆さん趣味は犬の散歩でごめんなさい犬も飼ってません Tapi Sen itu tuh nggak bertahan lama, sebentar saja gitu bro. Dah jijik gua. Intinya Iroha tuh bilang kalau dia tuh tidak bisa berpura-pura lagi ya kan. Mereka semua tuh menilai cuman dari tampangnya doang bro ya. Iroha juga tidak peduli nih dengan pendapat orang lain tentang dirinya. Yang terpenting orang di dekatnya saja udah nganggap dia baik mah. Oke-oke aja bro ya. Lanjut saat mereka berbicara berdua. Ya walaupun di sini Iroha tidak menang, dia tuh terima. Lagian tujuan Iroha juga tidak buat menang gitu bro ya. Hikari juga tahu nih apa yang dimaksud Iroha tadi. Coba sebutin dah. Ya, Hikari pun menyebutin banyak hal tentang Iroha nih, membuat Iroha menutup mulut Hikari dan nyuruh berhenti. Nih masih ada 20 lagi loh, simpan buat besok, oke, ayang? Geli gua. Lanjut saat tapi unggun di sini Hikari itu juga mendapatkan kabar kalau Mad Cafe sukses besar. Kita lanjut saja, saat itu pergi ke belakang, dia tuh malah bertemu nih sama Sumie. Di sini Sumie itu beralasan mencari kayu bakar ya kan buat dibakar, bro. Tapi saat itu mau bantu tak sengaja tangan mereka tuh bersentuhan dan membuat Sume jadi salbrut. Tapi itu mengejar dan melihat Sume yang memarahi dirinya. Itu pun datang nih dan memegang tangan Sume. Jika memegang tanganmu bisa membuatku jadi pria yang kau cintai, akan kupegang. Hal inilah yang dilihat sama Hikari. Ya tentu aja Hikari yang melihat itu langsung ngajak Iroha buat cabut dengan berbagai alasan.
Besoknya, keseharian Hikari yang damai tuh udah kembali. Bahkan melihat Arisa bahagia banget di pagi hari ini. Tapi kayak ada yang janggal bro. Saat Sume sama itu ketemu, malah main cabut-cabut aja itu Sume. Jadi masalah kalian. Kepo lu. Skip saat di rumah, Hikari tuh melihat ibunda nih yang sedang yoga. Karena sebentar lagi akan ada acara reuni teman sekolah. Percuma nggak sih nggak turun juga? Ibunya pun menunjukkan foto nih saat masih muda. Lu, ini bener mak gua. Bejirah, beda banget nih. Yang satu cantik, yang satu wow, amazing, beautiful. Ingat bang, semua orang tuh punya masa prime. Contoh, gua di PUBG. Mati mulu kan? Kenapa fakta ya bejir lah. Ya makanya jangan pakai game. Game kok udah kalah pasti sama aku bro. Jing. Lanjut aja, kembali ke laptop. Lanjut, saat di kamar, Kaoru tuh masuk nih ke dalam kamar milik Hikari dan mau meminjam uang buat ngajak Anzu ke akuarium. Tenang, nanti aku balikin full, tapi nyicil ya. Apa hubunganmu sama Anzu sih? Nggak sopan ya Dex tanya begitu. Lanjut, saat Hikari ketemu Iroha di restoran keluarga, di mana Iroha nih minta nanti buat liburan, buat jalan-jalan dan menginap. Tapi Hikari tuh masih belum siap mental gitu bro ya, yang membuat Iroha sadar dan memutuskan untuk membatalkannya saja atau menunda. Tapi di belakangnya tuh malah ada orang yang sedang selingkuh bro ya. Tapi saat mereka berdua keluar, waduh, Bapak Hikari nih malahan nih, bahaya banget ini ya. Dan saat di rumah Hikari tuh mencoba nih untuk tidak menganggap hal itu ada. Saat di rumah Hikari tuh mencoba nih untuk tidak menganggap hal ini ada. Akan tapi keesokan harinya kedua orang tuanya tuh udah duduk di atas meja, duduk di kursi meja makan. Ibunya tuh tahu nih kalau ayahnya tuh udah selingkuh karena menemukan bil perselingkuhan. Bahkan ayahnya tuh tidak bisa berkata apa lagi bro ya, dan tidak membalas apapun itu dengan lontaran apa sama ibunya. Wih, kenapa kagak bantah bejir lah. Hal ini juga sampai membuat mereka akan bercerai dan ibunya tuh pindah ke Osamambe atau ke mana sih yang dingin-dingin itu rek, gue lupa namanya ya. Masalah ini tuh juga diketahui nih sama Iroha dan juga itu. Padahal masalah itu tuh lebih brutal bro ya, tapi karena masalah Hikari lebih brutal, itu nggak peduli lagi sama masalahnya gitu bro ya. Emang enggak lah ini mah. Lalu singkat cerita, saat di rumah Hikari tuh juga didatangi nih sama adiknya, di mana Kaoru nih protes kenapa masalah ini tuh dibicarakan sama dirinya gitu bro ya. Ya Kaoru udah tahu bro kalau orang tua mereka tuh mau bercerai gitu bro ya. Hikari tuh nyuruh Kaoru buat tenang dan nyuruh ikutnya pergi ke Hokkaido. Di sana ada salju loh. Bodoh amat anjing, salju bodoh gua mah. Kaoru nih nggak mau bro ke Hokkaido dan nyuruh Hikari ajak ikut ke Hokkaido kalau itu benar-benar terjadi. Kagak lah, kagak mau gua. Ya kenapa lo kagak mau? Karena dia tuh ada di sini. Ternyata alasan Kaoru tuh juga nggak mau pindah, ya karena Anju juga ada di Tokyo gitu bro ya. Mereka berdua pun berdamai nih karena hal ini. Yang ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Tapi saat ini malah ibunya ninggalin surat atau yang dimana Hikari nganggap kalau ibunya pergi bro ya. Hingga Hikari pun pergi nih untuk mencari ibunya dan untungnya bertemu di taman. Di sini Hikari tuh mencoba menenangkan ibunya agar kembali ke rumah. Sebenarnya ibunya tuh nggak pergi, cuman kecewa aja bro sama ayahnya. Bahkan ibunya tuh berpikir kalau ibunya tuh mau membawa Hikari buat ke Hokkaido. Awalnya Hikari tuh mencoba terus nih agar Kaoru yang dibawa ke Hokkaido. Tapi karena ibunya lebih kesemsem sama Babang Hikari, jadi yang dipilih ke Hokkaido yaitu adalah Babang Hikari aja. Aduh. Mantap nih mah, nggak kesah ketemu yang Iroha nih mah. Beuh. Di sekolah Hikari itu juga memberitahu Iroha nih kalau dia tuh akan pindah ke Hokkaido. Iroha tuh tidak bisa berbuat banyak sih ya di sini karena ini tuh urusan keluarga dari Hikari. Tapi Hikari yang masih tenang ini membuat Iroha kesal dan langsung cabut karena sedikit kesal. Tapi di saat di jalan pulang, Iroha tuh malah melihat Hikari nih yang sedang membeli takoyaki. Mau neng? Kagak. Iroha pun jelasin di sini kalau dia tuh adalah pacar dari Hikari. Ayahnya juga kaget. Walau anak gua bisa dapet cewek cantik kayak gini, terkejut juga saya sih ya. Bahkan Iroha tuh juga jelasin kalau kemarin Iroha sama Hikari tuh melihat kalau ayahnya tuh sedang di restoran bersama wanita. Ayahnya di sini juga minta maaf bro karena tidak bisa mengatasi masalah ini dan membuat Iroha dalam masalah karena bisa ditinggal Hikari bro. Iroha tuh juga bilang apakah tidak bisa diperbaiki karena hubungan mereka tuh udah berjalan selama 20 tahun bro. Ayahnya cuman bilang tidak tahu. Lagian dia juga merasa bersalah gitu bro ya.
Setelah banyak bicara, Iroha tuh jadi tahu ya kan kalau ayahnya tuh ini mirip banget sama Hikari. Yang membuat Iroha ke rumah Hikari buat minta maaf. Tapi malah melihat wanita kemarin yang bersama bapaknya dong. Panggil aja nih cewek namanya Sri ya. Sri pun langsung nih diajak Hikari buat ke restoran. Di sini Sri nih malah kagum nih ke Hikari karena mirip banget sama bosnya atau bapak Hikari. Iroha yang kesel tuh langsung bilang, "Umur berapa sih, ha? Tinggal bilang gitu, nggak usah nangis gak sih? Kalau hubunganmu tuh udah merusak keluarga gitu. Ingat kagak?" Oh, sorry. Dengan sedikit tekanan, Sri pun nyeritain nih kalau dia tuh cuman seneng bicara sama bosnya. Padahal kemarin tuh cuman makan malam biasa gitu. Dan kita beralih sisi dulu nih bro ke Ito yang sedang main sama kucing. Dimana memikirkan perkataan kepada Sume. Yang berkata kalau Sume tuh tidak perlu bicara dengan Ito lagi. Dan ngucapin selamat tinggal. Ternyata bukan itu aja bro yang galau. Di sini Sume tuh juga galau bro ya di atap sekolah. Dan jelas Ratu ikut campur juga datang bro. Gimana rasanya nolak orang? Sebenarnya Sume tuh masih bingung nih dengan apa yang terjadi pada dirinya. Siapa sih itu sebenarnya baginya? Malahan Sume itu seperti apa? Bebel banget gitu bro ya saat berhadapan sama itu. Aisyah di sini juga langsung nampol dan bilang kalau seharusnya Sumeo nih makin semangat karena ditolak. Lagian masih ada itu yang anggap semuanya itu ada bro. Itu juga tidak mau nih memberatkan Sumeo karena itulah meminta Sumeo untuk menjauh darinya. Dari sini Sume tuh ingin nih menemui itu dan memberitahu yang sebenarnya tentang perasaannya. Kembali ke restoran yang ternyata kemarin tuh cuman makan malam biasa bro ya nggak ada tidur bareng ke hotel ya sebagai cuman makan doang lah intinya kayak temen makan bro ya jangan salah paham ya. Dari sini mereka berdua tuh juga minta maaf ya kan karena terus menyadarkan Sri gitu bro ya. Pada akhirnya Hikari sama Ira pun nyari ayahnya nih dan berbicara di restoran. Di mana Hikari protes, kalau masanya segitu doang kenapa dibesar-besarin? Bikin gua pusing aja kau ini. Ayahnya di sini juga bilang kalau dia tuh udah berkhianat gitu bro sama istrinya. Lagian pertemuan Sri itu memang mengingatkan saat pertama kali ayahnya bertemu dengan ibu Hikari. Pada zaman dulu. 20 tahun mereka bertemu, di mana mereka tuh bertemu atas ketidaksengajaan ya kan. Saat bertabrakan di jalan, ayah Hikari itu hanya seorang tukang lem saja bro, yang membantu ibunya yang sepatunya patah. Di sini ayah tuh coba untuk memberikan sepatu ibu Hikari nih kan. Dan mulai dari sinilah hubungan ayah dan ibu Hikari mulai terjalin. Sampai di mana puncaknya saat ibu Hikari diajak buat enak-enak sama bosnya bro ya. Ibu Hikari tuh menolak dan terjadilah pertikaian. Di sanalah dan kebetulan ada ayah Hikari nih yang datang melihat itu dan menolong ibu Hikari. Dari sinilah dua insan bersatu. Kembali ke lintas waktu. Setelah bercerita seperti itu, ayah Hikari pun mulai sadar kalau hubungan ini tuh masih bisa diperbaiki. Di mana ayahnya tuh langsung menghampiri ibu Hikari nih di taman dan ngajaknya untuk berbaikan. Di mana ayah ini mengaku kalau dia tuh ingat saat pertama kali bertemu dengan ibunya. Jadi mereka pun pada akhirnya berbaikan nih bro ya dan tidak jadi dah tuh surat cerai kan akhirnya surat cerai dicobek juga ya. Hikari Amaroha juga bersyukur karena masalah ini sudah teratasi beralih si ke Sume nih yang memanggil Ito yang hendak pergi tapi itu malah udah naik gitu bro ya yang membuat Sume terpuruk. Akan tetapi kenapa Neng? Sume pun langsung nih memeluk Ito dan berbicara, kenapa Ito seperti tadi? Apakah Ito tuh udah membencinya gitu? Padahal Sume udah mulai memikirkan itu dan membuat hatinya berdebar. Sebelum lanjut, kita juga diceritakan nih masa lalu Sume yang dimana dulunya dia dijauhi nih karena seorang otaku. Awalnya Sume ini orang yang terbuka banget bro. Tapi semenjak dibully karena menyukai karakter gambar, semenjak itulah Sume mulai jadi dijauhi dan diejek-ejek oleh teman-temannya. Saat itu juga Sume pun mulai hidup nih di dunianya sendiri. Hingga datang seseorang yang dia sukai yaitu adalah Hikari. Dan juga teman-teman kakak kelasnya. Bahkan kali ini Sume mulai menyukai itu. Kali ini itu juga tidak akan melepaskan Sumio lagi dan berusaha agar Sumio tidak ragu dengan itu. Sumie sebenarnya takut untuk menjalani sebuah hubungan, tapi Sumie lebih takut lagi kalau kehilangan itu kembali, bro. Sumie ingin terus bersama dengan itu selamanya. Bohong, 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 bohong. Oi, lagi momen haru ini malah kau muncul anjir. Waduh,
Bodoh amat gua mah. Jangan jangan marah-marah gitulah, tak sedap nih kalau marah-marah itu kan. Oke, kembali ke laptop. Keesokan harinya, Sume juga ngasih tahu Iroha dan Hikari kalau dirinya sudah berpacaran dengan Ito. Jelas itu membuat Hikari berbahagia bro, karena temannya mulai mendapatkan musim semi. Tak lupa mereka tuh juga merayakannya ya kan, jadian itu. Dan juga Sume di atap sekolah. Semuanya udah bahagia, kita kapan abang? Kita, maaf aku menolak. Kenapa selalu nolak woi? Tidak seru dong. Ya, suasana sekarang tuh udah membaik nih bagi Hikari. Bahkan saat pulang, dia tuh lihat ayah sama ibunya lagi yoga lah. Dan tak lupa Iroha tuh juga mampir di rumah. Dan Dan apa bang? kagak apa-apa, soalnya ibu Hikari tuh keburu datang. Jadi ya, jurus kamuflase. Di sini ibu Hikari nih ngajak Iroha buat makan malam, bro. Bahkan Iroha tuh menerima ajakan itu. Bahkan ada sedikit masalah di mana mental Kaoru yang belum baik. Bahkan di sini Kaoru tuh juga bertanya, kenapa malah milih orang seperti kakakku yang kagak cetai ini? Kenapa? Ya, Iroha menjawab, cuman dia kok yang keren di sekolah. Hei, jangan bilang gitu. Nanti keburu sadar itu. Jangan. Lanjut, saat mengantar Iroha pulang di sini Kaoru tuh juga ikut ya kan. Di sini Kaoru minta izin buat memanggil Iroha dengan sebutan kakak. Karena ini orang tuh anggap kalau Iroha tuh udah bagian dari keluarganya. Tapi di sini Hikari tuh malah pertama kali pacaran nih kan. Walau waktu Iroha tuh cuman 6 bulan saja. Iroha juga langsung pergi ya kan. Jadi gimana? Jadi ke akuarium kau minggu depan. Oh iya, jaga-jaga ya sama kakaknya ya. Dia tuh iblis tahu. Oh, makasih saran tidak bergunanya. Keesokan harinya, dua sejoli ini tuh juga menikmatin waktu berdua, bro. Bahkan di sini itu tuh berinisiatif untuk mengajak Sume nonton di hari Minggu. Dan kita skip aja di hari Minggu, bro. Di sini mereka juga pergi nonton. Tapi di sini isi pikiran Mbak Sume itu udah kagak jernih, bro ya. Yang dimana memikirkan hal seperti itu. Seperti apa ya bang? Ya intinya YTT aja lah ya. Bahkan saat makan itu tuh bertanya bagian mana sih yang Sumie sukai dari film tadi. Ya Sumie hanya menjawab semuanya. Ini membuat itu seperti merasa bersalah karena memaksakan kehendaknya. Bahkan saat ngantar Sumie pulang itu meminta maaf dan nyuruh Sumie untuk memikir lagi sebelum mereka melangkah lebih jauh dari ini. Sume yang melihat wajah itu bergegas nih menahan Ito ya kan dan mengatakan kalau semua itu salah dan nyuruh itu tidak menahan perasaannya lagi kepada Sume. Oke, jadi apa yang kau pikirkan dari tadi? Awalnya Sume tuh ragu buat menjawab gitu bro ya, yang membuat itu bingung mau lakuin apa nih bocah, hingga Sume melakukan apa yang ada di pikirnya saat tadi. Woi editor, sensor ini woi. Waduh, kerjaan gua nambah anjir. Ya, setelah melakukan itu, Sumi ini malah ketawa jahat seperti ingin melakukan sesuatu. Mbak ingat, punya cowok tuh jangan dirusak, Mbak. Ingat. Apakah ini hari kebalikan yang dikatakan gurita-gurita itu benar adanya? Kalau gini bang? Kagak tahu gua dah. Keesokan harinya, duo sejoli ini juga sedang menikmati momen awal pacaran. Yang terlebih lagi, kejadian kemarin yang membuat nuansa semakin makin. Tak berselang lama, Arisatku juga datang dan melihat dua sejoli ini. Misoya mau punya pacar gak? Punya pacar? Kagak mau. Misoya juga mengatakan kalau dia tuh tidak mau punya pacar. Lagian yang dia injar tuh spek-spek onesan bro ya. Kayak admin. Maksudnya admin juga suka spek-spek onesan ya. Enggak bang itu enggak. Admin sukanya yang onesan gitu. Lanjut. Terlalu jujur ini admin Cuk. Ada sini tuh rasanya tuh seperti ditolak lagi bro ya. Bahkan bertanya gimana sih cara membuat Misoya menyukainya. Nih udah dedekan yang coba lagi. Bener gimana? Gini kah? Iya gitu. Ini malah kayak mainan Minsuya gak sih bang? Dan tak berselang lama itu mereka pun mendengar keributan yang dimana dua sejoli ini diganggu sama teman sekelas Sumie. Awalnya nggak terlalu parah sih bro hinaannya, tapi saat udah kelewatan Neng Arisa pun maju nih dan nyuruh mereka buat pergi dan jangan mengganggu. Tapi ini bocah kagak terima nih dan malah main jambak-jambakan bejir lah. Gua dukung Arisa bang. Kenapa malah masang bejir? Ya lumayan bang, kalau menang kan nambah saldo awak ya kan. Mantap. Kagak gitu konsepnya dodol. Kembali ke laptop. Lanjut, untungnya di sini ada Mas Mitsuya nih bro ya yang melarang mereka berdua. Bahkan Mitsuya tuh juga nyuruh Arisa buat jangan ikut campur masalah orang lain bro. Siapa kau ngatur-ngatur? Ya udah ayo kencan. Tapi kedai ramen ya. Ramen lagi. Gak mau nih. Ya udah ayo kedai ramen pun jadilah ya. Di kedai ramen Arisa juga minta nambah nasi yang membuat Mitsuya sedikit bilang,
banyak makan juga nih cewek ya. Bahkan Arisa juga ngeluh kalau ini tuh bukan super kencan gitu bro. Ya udah, yuk coba kencan beneran, serius. Wajahnya kayak nggak serius-serius ini anjir lah. Sama cok, kagak yakin gua sama nih orang sebenarnya. Oke, kita skip aja saat mereka berdua bener kencan di akuarium gitu bro ya. Lah, beneran ternyata. Tapi ada satu lagi, ternyata Kaoru dan Anju di sini juga sedang berkencan, bro. Dan mereka berdua pun berpas-pasan lah itu. Di sini Mishua tuh marah, bro, karena tadi Anju izinnya main bareng Kirara. Tapi ini bukan Kirara, malah Hikari anjir. Kaoru nih berani, bukan kayak Kak ya kan, di mana Kaoru bilang ke Mitsuya kalau dia adalah pacarnya Anju. Si Mitsuya tuh bilang kagak terima, masa pacaran sama adik Hikari gitu, hubungannya sama kakak gua apa bejir, adalah mukanya juga sama gitu, nyebelin sat. Bahkan di sini Anju juga bilang ke Kaoru, Mitsuya yang tidak terima narik Anju buat apa pulang ya kan, dan minta maaf ke Arisa dan nyuruh buat tidak ikut campur masalah keluarganya. Tapi Anju nih malah ngajak Kaoru buat lari ya kan. Dengan ini Mitsuya pun akan mengantar Arisa buat pulang. Tapi Arisa menolak dan akan pulang sendiri karena sakit hati bro ya. Masa dibilang gitu ya, urusan Arisa itu sebenarnya sih. Bahkan sampai memeluk Arisa agar merasa baikan. Tapi Mitsuya malah mendapatkan hadiah, yaitu sebuah gambaran. Arisa juga mengakui kalau dirinya tuh memang bodoh karena melakukan hal yang tidak perlu bagi dirinya. Tapi masalah ini takip dulu bro, karena Mitsuya tuh mendapatkan kabar dari ibunya kalau Anju kabur bareng Kaoru. Mendapatkan pesan itu, Mitsuya pun mau mencarinya. Begitu juga Arisa yang ikut. Ya walaupun awalnya ditolak sama Mitsuya karena ini masalah keluarga. Tapi kekekahan Arisa nih membuatnya ikut mencari Anju. Di sisi lain Anju dan Kaoru tuh masih di sekitar akuarium bro. Di sini Kaoru tuh khawatir dengan Anju, apalagi Anju bercerita kalau di rumahnya tuh sudah tidak ada lagi sosok seorang ayah. Mendengar itu, Kaoru pun ngajak Anju buat pulang. Tapi Mitsuya yang menemukan mereka main gambar aja tuh Kaoru. Woi, main gambar aja. Guru gua anjir. Udah bang, jangan dibawa-bawa kau ini. Lanjut aja. Di sini Kaoru tuh minta penjelasan nih kenapa mereka tidak boleh berpacaran. Apakah karena mereka masih SD? Lalu apa hubungannya sama kakaknya gitu, bro ya? Kaoru juga melindungi Anju nih yang kena marah sama Mitsuya dan minta maaf karena telah membawa Anju pergi sampai selarut ini. Tapi Anju bilang kalau Kaoru tuh udah nyuruh dia buat pulang. Tapi di sini Mitsuya tuh juga minta maaf karena udah keras kepada adiknya. Karena Mitsuya tuh juga menggantikan peran ayah yang sudah tidak ada. Kok ini memang mirip sama Hikari? Bagaimana miripnya anjir, fitnah. Singkat cerita, Mitsuya pun juga mengantarkan Arisa buat pulang. Tak lupa mengucapkan terima kasih. Lalu lain kali Mitsuya pun akan mengajak Arisa buat berkencan lagi. Dan di sisi lain Hikari itu juga dikirim pesan sama Iroha yang dimana bertanya akhir pekan mereka mau pergi ke mana. Di rumah Iroha, di sini Chika nih kayak bertanya soal hubungan Hikari dan juga Iroha. Jelas Iroha nggak mau menjawab hal itu bro. Chika juga nambahin semenjak Iroha sama Hikari, penampilan Iroha tuh jadi berubah semakin di rumah tuh emang memakai baju olahraga yang tidak berterbuka gitu bro ya. Bukannya ini bagus ya bang ya? Ya begitu, tapi kenyataannya Cika ini tuh kagak suka bro ya. Memakai baju olahraga ini juga disuruh nih sama Hikari. Di sini Cika juga berpikir kalau Hikari tuh udah gagal karena nggak punya nafsu atau apalah itu. Berisik jadi adik, woi, aduh paksa itu. Skip saat di sekolah Hikari juga nggak sengaja nih lihat itu yang berbicara sama Mitsuya. Bahkan saat pulang itu juga izin pulang dulu karena ada alasan mau pergi sama Sumie. Hal itu membuat Hikari itu terus memikirkan sahabatnya itu. Karena dia tuh melihat itu dan Mitsuya masuk ke sebuah toko bro. Sejak itulah pikiran Hikari tuh kemana-mana seperti ada yang disembunyikan gitu bro sama itu ya kan. Akhirnya Hikari pun tanya nih ke Mitsuya tentang hal itu. Tapi sebagai pria Mitsuya tuh jelas tidak memberitahu ya kan bro ya. Yang pasti ini bukan masalah Hikari kok. Lagian ini bukan hal yang bisa minta saran ke Hikari gitu bro ya. Emang persoalan apa ini bang? Ya YTT aja ya. Beralih sisi dulu nih ke Arisa yang dimana dia tuh ngeluh kayak gini bro. Woi autor, nih kapan dapat adegan romansnya woi autor? Sabar ya anak muda, tidak lama lagi kok. Bener aja dong, ada Sakurada nih yang nyamperin Arisa. Dimana dia tuh ngajak Arisa buat makan parfait deket stasiun. Awalnya Arisa tuh tanya, ini orang siapa ya Pak? Tapi dia ngedunggut, oh temennya Mitsuya yang di ACC itu kah?
Ya, lanjut di sini Sakurada tuh juga tanya nih ke Mitsuya tentang Arisa. Apakah Mitsuya tuh tidak ada hubungan dengan Arisa gitu? Tidak, ambil aja. Dia juga mau punya pacar. Oke, sikat. Beralih sisi lagi nih di Hikari yang juga sedang melihat dua sejoli yang sedang meratapi nasib yang udah nggak bisa jadi curhatan soal cewek karena dia masih perjaka. Semenjak itu Hikari tuh mulai menghindari itu ya kan karena dia buat bertanya hubungan itu dan Sumie. Tapi beberapa hari kemudian itu tuh menghentikan Hikari nih dan mengajak dia berbicara. Hikari di sini cuman ngasih selamat aja gitu. Belum bang, belum ngelakuin kok. Ternyata itu tuh belum melakukannya. Malahan itu nih tanya ke Mitsuya soal itu minggu depan mau ke rumah Sumie. Dan tahu nggak jawaban Mitsuya apa? Kau kan tahu jika ada di sana. Ya naluri aja. Kagak salah sih, emang gitu sih ya, emang unsur laki aja kayaknya. Sebenarnya dua orang Nijo juga ketakutan nih bro untuk menghadapi masalah ini. Hingga di mana Hikari itu mengacaukan semuanya. Yang di mana Iroha pun menyampaikan kalau dia tuh ingin pergi jalan-jalan dan harus menginap. Hal itu membuat Hikari tertekan banget bro. Kalian tahu lah ya kenapa Hikari itu panik bro ya. Dan beralih ke sisi ke rumah Mitsuya yang kedatangan tamu yaitu Kaoru. Di mana di sini dia tuh minta maaf karena kesalahannya kemarin dan memperkenal dirinya sebagai pacar dari Anzu. Kaoru juga ingin melindungi Anzu seperti apa yang dilakukan sama Mitsuya. Template-nya udah disiapin ya. Keesokan harinya, Hikari itu juga mau tanya sesuatu nih ke Mitsuya. Yang jelas itu disetujui, tapi kena bogem dah tuh si Hikari sama Mitsuya bro. Apa masalahmu? Ada, lagian kagak boleh mukul anak SD kan? Terus masalah gua gimana? Bodoh amat gua. Saat turun, Mitsuya juga melihat Arisa nih sama Sakurada yang janjian buat pergi makan pancake. Kip saat di kelas di sini Hikari tuh merasa kayak hampa gitu bro ya. Lihat Arisa yang hampa juga gitu bro ya. Tapi Arisa langsung semangat deh setelah mendengar curhatan Hikari dan berkata dengan lantang, tinggal sikat masa orang kayak kau tuh kagak ada nafsu gitu. Woi, cewek, jaga omongannya ya Neng Arisa, nggak boleh kayak gitu lah. Masa ngomong kayak gitu, nggak baik ya. Singkatnya, Hikari pun menemui Iroha. Di sini Iroha tuh udah jelasin panjang lebar bro. Bahkan udah nandain tempat nih yang akan mereka kunjungi. Tapi mas-mas perjaka ini malah tidak mendengarkannya dan bersikap sangat aneh. Hal itulah yang membuat Iroha tuh tidak enak dan tidak akan memaksa Hikari buat pergi jalan-jalan. Dan pada akhirnya Iroha pun keluar nih dari kafe bro. Seperti cowok pada umumnya ya kan Hikari pun tersadar setelah ditinggal sama Iroha. Dia tuh juga melihat buku nih yang udah ditandai sama Iroha. Dan setelah itu Hikari pun menyusul Iroha dan meminta maaf dan bilang kalau mereka tuh pasti akan pergi jalan-jalan. Tentu itu senang banget bro, tapi ada satu masalah lagi, yaitu Iroha harus mengikuti remedial dong, yang pada akhirnya ditunda dulu dah tuh jalan-jalannya. Yah, kagak jadi lepas dong. Weh, apa yang lepas-lepas itu? Aneh-aneh aja anak ini baba. Kita skip aja ya kan saat dimana Mitsuya tuh sedang makan siang sama Sakurada. Tapi dia tuh dapat panggilan kalau ibunya tuh masuk rumah sakit. Jelas itu membuat Mitsuya panik ya kan. Tapi aman, untungnya ibunya tuh baik-baik aja bro. Singkatnya di sini Mitsuya tuh juga nyuruh Anzu buat pulang dulu. Sedangkan dia akan membeli bahan makanan yang Anzu ingin makan bro. Ya, baru juga keluar dari minimarket ya kan. Tiba-tiba pas-pasan banget nih sama Arisa bro. Di sini Mitsuya juga cerita kalau ibunya tuh dirawat di RS selama 3 hari. Awalnya Arisa mau bantu, tapi takut banget dianggap dia ikut campur masalah orang lagi. Yap, benar ikut campur aja kamu ini mbak. Arisa pun juga mapol Mitsuya dengan bilang, mas, mana kencan yang kau janjikan itu? 17-nya juga belum, itu 19-nya. Lagian kau ini sok keren kali anjir ya. Udahlah, kalau mau minta tolong tuh bilang aja. Setidaknya kasihan lah sama gua gitu atau Arisanya. Padahal si Arisa tuh udah ngemis-ngemis perhatian gitu bro ya. Mana kagak direspon lagi. HP ini kayak admin. Woi, kenapa gua yang dibawa-bawa woi? Kan emang diambil dari kisah nyata itu bang. Seperti tertusuk tapi tidak luka ini mah. Sok lu bang. Pada akhirnya Mitsuya tuh juga nyuruh Arisa buat membantunya buat memasak makanan yang dimana diminta di request sama Anzu. Beralih sisi dulu ke mas-mas Hikari yang dimana dia tuh udah dijegat sama Chika. Di sini Chika tuh nggak terima bro kalau otakku kayak Hikari akan jalan-jalan dan nginep sama anak Iroha. Di sini Hikari tuh melepas kacamatanya ya bro ya, udah siap untuk dipukul kayaknya ya. Lagian di sini Hikari tuh tahu kalau waktunya itu sudah tidak banyak lagi. Udah selesai? Ya ampun, tetap aja dipukul. Ingat ya, kalau lo macam-macam, kelar hidup kau.
bodoh, kembali ke Arisa dan juga Mitsuya yang ada di rumah Mitsuya. Di sini Arisa pun membantu Mitsuya nih buat memasak. Kita udah kayak Pak Sutri ya, kayak pernah denger itu di mana ya? Kayak di isekai mungkin ya. Arisa juga akan makan bersama nih di sini, bahkan dikasih nasi semangkuk penuh. Anju nih seneng banget bro, karena ini pertama kalinya kakaknya membawa seorang ciwi ke rumah. Dia kagak nganggap aku cewek ini. Buktinya aku dikasih semangkuk full nasi ini. Dia nganggap aku laki-laki kok ini kok. Anju juga minta Arisa nih buat main saat liburan. Tapi Arisa menolaknya karena dia tuh sudah ada rencana sama Sakurada. Anju juga bilang sebenarnya dia tuh punya rencana nih buat pergi ke taman hiburan bareng Kaoru. Tapi dilarang sama Mitsuya bro ya jelas. Arisa tuh ikut campur lagi. Masalah ini tuh udah berdepatan antara boleh sama tidak boleh lah ya. Hal itu membuat Anju merasa sedih. Karena mereka berdua tuh bertengkar ya kan. Dan tidak ada yang mau salah gitu bro ya. Tapi ya pada akhirnya ya udah baikan juga sih ya. Singkat cerita saat cuci piring Mitsuya tuh bertanya apakah Arisa tuh akan pergi sama Sakurada. Di sini Mitsuya tuh tanya kalau dia ingin Arisa tidak boleh pergi dengan Sakurada gimana? Kayak anak kecil yang tidak mau mainannya diambil dong. Kata Arisa, bukan sih, lebih kayak peliharaan aja. What the fuck man? Mitsuya juga nambahin kalau dia bilang tidak ya tidak boleh. Kalau Arisa pergi bareng Sakurada. Mendengar itu, Arisa pun langsung melempar serbet ke muka Mitsuya dan minta maaf ke Anju dan berpamitan. Udah baikan malah bertengkar lagi. Abang bodoh emang ini. Mitsuya pun berdiri dan bilang ke Anju kalau akhir perkenalan nanti Anju bisa pergi kok bareng Kaoru. Lalu Mitsuya pun ngejar Arisa bro. Tak udah dapat Mitsuya pun ngungkapin nih apa yang selama ini ada di pikirannya sampai ngajak Arisa buat berpacaran. Jadi mau apa kagak? Jelas mau lah. Masa ditanya lagi saat pada akhirnya Mitsuya pun bersiap melakukannya. Mesya di sini seperti ngumpulin keberaniannya karena dia seperti sedang membuka segel bro. Segel dah semua. とキスするのになんでそ開けちゃう感じなんだよ。好きだよ石野さん。 Skip saat akhir pekan di sini Toto sedang bermain nih ke rumah Sume yang dimana rumah Sume itu tidak ada orang dan mereka pada akhirnya cuma bermain game saja kok. Awalnya Sume oke, tapi karena pikirannya tuh udah di mana-mana dan kebetulan lagi sepi ya kan dan terjadilah. Terjadi apa ya bang? Udah kita skip aja ya. Intinya ya di usuk kata orang-orang gitu ya bro ya. Oke kita skip aja di saat Iroha ke dokter. Di sini dokter juga memperingati Iroha kalau dia sudah tidak punya waktu yang lama. Apalagi selama ini dokternya tuh selalu mementingkan keegoisan dari Neng Iroha. Musim berganti pakaian juga udah pasti berganti bro dan udah masuk sekolah juga ya. Di sini mereka memakai pakaian musim dingin bro. Di sini mereka tuh nih kaget karena melihat Arisa yang sedang banget. Bahkan tahu tentang Kaoru yang kemarin pergi ke taman hiburan. Ternyata Arisa tuh cerita kalau dia tuh udah jadian sama Mitsuya dan datanglah tuh orangnya. Bahkan udah siap banget nih untuk menerima apapun pertanyaannya. Ya karena mereka berdua tuh merasa takut jadi ya udahlah mereka keluar ya kan. Woi, ucapan selamatnya mana bangsat? Ya, kita skip aja saat mereka berdua tuh udah di atap sekolah. Ya, itu nih sebenarnya mau cerita tentang dia dan Sume yang udah melakukannya. Jelas Hikari tidak mau tahu lebih lanjut, tetapi satu hal yang Hikari mau tanya, apakah dunia di sekeliling itu berubah? Kita flashback dulu bentar ya kan, dimana si itu tuh malah nangis bro, mau setelah jebolin anak orang. Aku yang itu, kenapa kamu yang nangis mas? Ya karena merasa bersalah. Alah, jangan sosokan gitu loh, merasa bersalah ya. Kamu kok nadanya kayak marah gitu? Jangan marah-marah ya adik. Berisik kamu bang. Nah, kembali ke lintas waktu di mana itu menjawab pertanyaan itu ya kan, kalau di dunianya di dunia yang dia bayangkan tuh seakan berubah drastis bagi itu bro. Oke kita skip aja ya kan saat perayaan jadian Arisa dan juga Mitsuya. Di sini mereka juga membahas ya kan mau jadi apa mereka di masa depan. Mulai dari Mitsuya yang mau jadi jutawan di bidang IT bro, itu yang mau bekerja di peranimean. Arisa juga mau jadi wanita feminim dan jadi istri yang baik buat Mitsuya. Gua jadi bojonya. Bener ini. Bahkan yang dipikirkan sama Hikari itu cuman mau lebih bersama dengan Iroha. Dia juga bingung nih dengan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Tapi saat di rumah ibunya sama ayahnya juga bilang agar Hikari berusaha dan mencoba tidak menjadi seorang nit aja itu udah bagus bro. Ya selama ada kerjaan, kerjaannya tuh nggak cuman ngurung di kamar udah baik gitu bro. Tapi semenjak itu ibunya tuh bersyukur karena Hikari telah berubah.
Bahkan ibunya tuh percaya ya kan jalan apa yang akan diambil sama Hikari. Tadi kamar Hikari itu juga belajar, tapi ibunya masuk dan Hikari pun meminta sesuatu, yaitu meminjam uang dari ibunya. Bahkan Hikari itu berjanji akan masuk universitas dan akan mengembalikan uangnya. Bahkan mengatakan kalau dia tidak ingin menyesal di masa SMA-nya. Setelah mendapatkan itu, Hikari pun mulai berkencan nih dengan Iroha. Bahkan menolak ajakan itu buat mendatangi seminar untuk kampus, bro. Tapi hal ini juga berefek nih pada nilai Hikari yang semakin menurun. Bahkan itu tuh sempat ditegur sama gurunya agar bisa memberitahu Hikari soal nilainya. Hingga di mana udah dipanggil sama guru nih di ruang guru tentang nilainya. Bahkan Hikari tuh masih sempat bertanya nih, apakah yang lebih penting ya kan belajar atau mengejar sesuatu agar tidak menyesal di masa muda. Jelas belajar lah, otaknya dipakai ya sih mas. Hikari juga itu hanya diam bro di ruangan guru. Di sini Ito yang melihat itu juga mulai menyadarkan Hikari. Tapi Hikari malah menaikkan nada bicaranya dengan mengatakan dia tidak punya waktu lagi. Ini bukanlah hal yang bisa Ito pahami. 人にはわからないんだよ。先帰る。 Skip saat Hikari pergi ke pantai sama Iroha. Di sini mereka tuh bersenang-senang hingga sore dan kedinginan pastinya. Hikari tuh juga pamit nih buat beli minuman dulu. Ternyata Iroha tuh juga dikasih tahu ya kan kalau nilai Hikari akhir-akhir ini menurun. Bahkan saat mengecek tas Hikari, Iroha pun menemukan sebuah catatan nih di mana isinya semua keinginan Hikari, bro. Dan saat Hikari kembali, Iroha tuh bilang kalau dia tuh seneng banget. Bahkan memeluk Hikari dengan bilang kalau dia tuh berbohong dan dia tidak akan jadi pindah sekolah. Ya tentu aja bro, Hikari bersyukur ya kan kalau Iroha tidak jadi pindah sekolah. つっつん嘘だよ Singkat cerita karena mereka pun telat pulang ya kan, alhasil mereka pun tidak bisa pulang dan terjebak bro karena udah ketinggalan kereta. Dan mereka nggak bisa diterima di hotel ya kan karena mengaku umur mereka yang asli. Tapi ada om yang baik bro yang ngasih tempat penginapan. Ya walaupun om ini tuh rada mood gitu ya, kita panggil aja Kak. Kak di sini tuh juga mau menerima mereka berdua karena dia tuh kayak kesepian karena ditinggal sama bojonya atau istri bro. Kak juga menghidangkan makanan malam nih buat mereka bertiga. Mereka berdua, mereka bertiga. Bertiga mah sama Kak ya. Lanjut saat malam, Kak nih udah tidur ya kan karena habis selesai ngelantur. Sedangkan dua sejoli ini juga ada di kamar. Tapi Iroha tuh mau beli minum terlebih dahulu. Hikari juga melihat catatannya nih di mana ada yang menambahkan ingin tidur bersama. Hal itu membuat Hikari sadar kalau Iroha lah yang menambahkan itu. Pada akhirnya saat Iroha kembali dan merasa agak demam ya kan, Hikari pun langsung cepat-cepat memasakkan futon dan nyuruh Iroha buat tidur ya kan. Tentu aja Mas Hikari juga ikut tidur bersama karena ingin juga itu juga keinginan yang Iroha gitu bro ya. Dan pagi hari juga tiba. Hikari seperti darahnya mengalir hebat dan sel-sel di tubuhnya juga kayak diperbaiki bro katanya. Kata Mas Hikari ya, bukan kata saya gitu. Lanjut saat sarapan, Kak di sini juga menggratiskan biaya penginapan bro. Kak juga mengatakan kapan-kapan kembalilah. Lalu cobalah masakan istriku. Entah itu bulan depan, tahun depan, atau beberapa tahun kemudian. Siap bos. Saat itu kok Iroha tuh juga meminta Hikari nih buat membeli sepasang gantungan Buddha. Ya walaupun selera Iroha aneh, tapi Hikari tetap membelikannya gitu bro ya. Tak lupa mereka tuh juga mengucapkan salam perpisahan dan mengucapkan sampai jumpa di sekolah. Dan kita skip aja saat Iroha udah berada di rumah bro. Di sini Chika bertanya main dari mana aja sampai tidak pulang. Bahkan Chika tuh nyuruh Iroha buat berhenti membuat kenangan. Apalagi ini tuh demi kebaikan Hikari gitu bro ya, kata Chika. Benar itu Iroha tidak bisa menjawab apa-apa bro. Dan keesokan harinya di sekolah Hikari tuh menjadi seorang yang berbeda dari hawa keberadaannya. Bahkan di sini Ito tuh juga dikasih tahu ya kan sama Hikari kalau dia telah melakukannya. Lalu alasannya kenapa dia kayak orang aneh ya kan? Ya Hikari itu cuma punya 1 bulan aja buat bersama Iroha. Bahkan di kelas Arisa sama Mitsuya tuh udah bisa merasakan kalau Hikari habis melakukannya. Lalu saat Hikari nyamperin ke kelas Iroha, dia malah tidak ada bro. Dan besoknya Iroha juga tidak ada di kelas, besoknya juga tidak ada di kelas. Bahkan sampai Hikari itu pun tanya nih ke temannya. Dan ternyata Iroha tuh tidak masuk selama 3 hari. Hikari pun langsung nih menuju ke rumah Iroha dan memencet bel. Bahkan jika yang membuat jengkel ya kan, bisa tenang kagak kau? Jika juga nyuruh Hikari nih agar pergi dari sini. Tapi dari pagi sampai pulang, sekolah nih masih aja nih di luar rumah nih si Hikari. Bahkan awalnya
tidak ada. Tapi jika saat kembali, anjay udah bawa kemah anjir. Sampai bawa pemanas juga dong. Hikari tuh tahu kalau dia tuh mau menemuinya. Tapi Hikari mau Iroha yang bilang sendiri bro, tanpa banyak kata. Tanpa banyak kata, jika pun cuma membuka pintunya dan lalu dia pun pergi bro. Hikari yang paham dia pun langsung masuk ke dalam dan naik ke kamar Iroha. Hikari di sini udah tahu kalau Iroha akan pergi tanpa mengatakan apapun kepada Hikari. Iroha tuh juga mengatakan dia tidak tahu kalau perasaannya tuh bisa jadi sedalam ini. Bahkan saat Hikari bertanya apakah mereka bisa bertemu lagi, Iroha malah mengajaknya ke sekolahan. Lebih tepatnya di kolam renang di mana mereka pertama kali bertemu dan jadian. Enggak pertama kali bertemu sih, jadian sih lebih tepatnya. Di sini Iroha pun mengatakan yang sebenarnya kalau sebenarnya Iroha memiliki serangga jahat di dalam kepalanya. Kalau dikatakan Iroha bisa selamat apa enggak, itu bisa. Tapi jika pun selamat, Iroha akan kehilangan semua ingatannya. Karena itu juga Iroha tidak mau mengucapkan selamat tinggal ke yang lainnya. Begitu juga dengan Hikari. Hikari di sini cuma bisa meminta maaf karena dia tidak bisa membantu apapun. Tapi menurut Iroha, dia beruntung karena bisa bertemu dengan Hikari selama 6 bulan ini. Semenjak ditinggal Iroha, Hikari pun menjadi orang yang suram kembali. Bahkan ada rumor kalau Hikari itu cuma dijadikan mainan sama Mbak Iroha bro. Misalnya yang udah kenal lu nyuruh Hikari buat bangkit. Akan tapi Hikari malah tidak peduli nih dengan semuanya. Apalagi tentang ujian masuk universitas. Itu yang melihat ini dia tuh ingin berbicara nih dengan Hikari dan nyuruh Hikari untuk menceritakan semuanya. Karena dia tuh juga temannya Iroha bro. Pada akhirnya Hikari pun bercerita tentang Iroha yang sebenarnya. Skip saat di kelas, Mitsuya pun dan Arisa sama Eto di sini. Mitsuya pun menjelaskan Hikari yang jadi kayak gitu cuman karena ditinggal sama Iroha itu adalah hal yang bodoh. Itu yang kesal pada akhirnya pun menceritakan semuanya nih apa yang terjadi sama Iroha. Bahkan Iroha tuh tidak mau mengucapkan selamat tinggal karena tidak ingin membuat mereka khawatir. Arisa juga menambahkan dia tuh juga bingung walaupun Iroha pernah bilang dia tidak butuh teman ya kan. Tapi mereka semua ini adalah teman bagi Iroha. Lanjut, saat Kaoru main ke rumah Anzu, di sini Mitsuya pun menanyakan kabar Hikari. Dia hanya bengong saja di depan TV. Kalau begitu tendang aja sekali-kali gitu bro ya. Kaoru di sini juga tidak peduli sama Hikari, walaupun dia juga sedih atas perginya Iroha. Pada akhirnya Mitsuya pun mengatakan nih hal yang sebenarnya tentang Iroha bro. Lanjut saat di rumah Hikari, di sini dia tuh tidak mau makan sama sekali. Bahkan Hikari pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Hingga di mana ibunya pun masuk dan mendang Hikari bro. Ya, ibunya pun menyuruh Hikari buat tidak larut dalam kesedihannya. Apalagi Iroha tuh pasti akan malu jika pernah berpacaran dengan Hikari yang jadi suram kembali. Semalaman Hikari merenungkan nih apa yang dikatakan sama ibunya bro. Dan besok harinya setelah kembali normal dia pun mulai kembali belajar giat bro. Untuk mengikuti ujian masuk. Teman-temannya juga senang nih dengan perubahan Hikari yang sudah kembali. Singkat cerita hari penerimaan udah datang. Di sini Hikari pun yang sedang lihat-lihat, dia pun masuk nih. Tapi dia malah melihat bayangan Iroha. Tapi saat disamperin, ternyata itu bukan Iroha bro. Satu janji yang tidak bisa ditepetin sama Hikaru, yaitu janji kepada Iroha untuk melupakan dirinya. Bahkan teman-teman Hikari mencoba menghibur Hikari karena mereka berpikir kalau Hikari pun tidak diterima di universitas bro. Akan tetapi saat Mitsuya mau merobeknya dan melihat nomor pendaftaran Hikari yang tertera di papan. Woi, kau diterima ini? Diterima loh Hikari. Tidak hanya Hikari yang tidak akan melupakan Iroha bro. Itu Mitsuya, Arisa juga tidak akan pernah melupakan Iroha. Hikari itu harus tetap maju, entah itu ada Iroha ataupun tidak. Hikari harus maju terus ke depan. Singkat cerita, 7 tahun udah berlalu. Hikari bahkan sudah menjadi pegawai kantoran yang dimana digemari para cewek-cewek. Itu juga bekerja nih di bidang anime. Dan saat di rumah Hikari pun juga mendapatkan telepon dari Mitsuya buat datang ke sebuah bar karena ingin memberikan sebuah pengumuman. Singkatnya mereka pun udah bertemu nih di sini dan Arisa juga Mitsuya pastinya bro. Di sini Hikari sepertinya sudah tahu ya kan kalau Arisa sedang mengandung karena dia tuh tidak minum alkohol kayak orang kesetanan ya bro ya. Ini adalah sebuah pengumuman yang akan dibilang sama Mitsuya. Udah hamil. Ternyata hubungan mereka tuh berdua tuh agak rumit ya kak bro ya. Dari putus nyambung bahkan Mitsuya pun tidak nyangka ya kan kalau sampai bisa di tahap seperti ini sama Arisa bro. Tapi di sini Hikaru tuh harus segera pergi ya kan karena harus mengurusi kerjaannya dikit.
Kali ini biar om yang bayar ya kan, dan lahirkan Didik yang sangat cantik. Man minta cewek aja kau ini. Besoknya kita tuh juga diperlihatkan Chika bersama dengan Iroha dan kembali dari Amerika. Ternyata Iroha pun berhasil melakukan operasinya bro. Akan tetapi dia kehilangan ingatannya yang dia miliki. Iroha tuh juga diajak berkeliling sama Chika di sekolah. Lalu rumah lama mereka. Tapi sayangnya Iroha tidak mengingat apapun sama sekali. Tapi lebih kampretnya lagi, si Chika tuh bilang kalau dia menyukai Iroha bro. Karena mereka berdua sebenarnya tuh tidak ada hubungan darah. Jadi aman aja. Pada akhirnya Iroha pun mutusin nih buat balik ke Amerika dan hidup di sana. Akalmu busuk juga ya Cika ya. Busuk banget itu mas. Lanjut aja ke Mas Hikari yang pulang ke rumah bentar. Tapi si ibunya itu malah kayak gini bro. Bukannya ini sudah harusnya kamu memberikan aku cucu, wahai Hikari. Ya elah, sabar bu, belum bisa ngelupain itu anaknya. Beralih sisi dulu nih ke Iroha, di mana dia pun sedang mencoba baju SMA-nya. Bahkan di saat Iroha melihat gantungan kunci Buddha, dia merasa seperti ada yang kosong di hatinya atau teringat bayangan Hikari dari belakang. Di sini Iroha pun juga bertanya nih kepada Chika soal dirinya yang dulu. Gimana sih sikapnya? Apakah ada orang yang Iroha suka? Iroha di sini seperti melupakan sesuatu, bro. Pada akhirnya Chika pun bercerita nih, dimana dulu Iroha yang nakal dan sembrono itu ya kan, itulah yang lebih disukai sama Chika daripada yang sekarang. Tapi orang yang bisa memahami Iroha bukanlah Chika, melainkan seseorang. Singkat cerita, saat malam hari, Hikari yang baru pulang kerja, di mana dia tuh melihat Chika, tapi dia juga melihat Iroha, bro, yang berhasil sembuh dan langsung memeluk Iroha. Hikari juga bersyukur karena Iroha tuh berhasil selamat dalam operasi yang berbahaya itu. Iroha juga berterima kasih ya kan, karena telah mengkhawatirkan dirinya. Tapi dia juga minta maaf karena Iroha tuh tidak mengingat Hikari sama sekali. Dari sini Hikari tuh tahu kalau dia tidak bisa mencampuri urusan Iroha lagi karena dia juga mau pergi ke Amerika. Hikari cuma bisa berdoa nih demi kebaikan Iroha di Amerika. Hikari pun mau pergi, tapi Iroha pun melihat gantungan Buddha yang sama yang dia miliki. Itu membuat Iroha yakin kalau Hikari punya sesuatu yang harus dikasih tahu ke Iroha. Pada akhirnya Hikari pun berbicara bro. Kalau selama hidupnya 25 tahun, orang yang dia cintai itu cuman Iroha, Igarashi Iroha yang dia cintai. Bahkan sedetik aja Hikari tidak pernah melupakan Igarashi Iroha. Sebentar kenangan masa lalu pun terlintas hingga Iroha pun bisa mengatakan sesuatu. 泣かないで泣かないでずっと Akhirnya bang, ingatan Iroha kembali bang. Tenang, jangan terharu dulu kan masih ada part lainnya ini bro ya. Singkat saja, upacara pernikahan Mitsuya dan Arisa juga akan digelar bro. Di sini Hikari memuji penampilan Arisa yang sangat cantik. Bahkan bersyukur mereka tuh bisa sampai di sini. Arisa juga mengatakan kalau masa depan itu penuh akan misteri. Tapi apapun yang sudah menunggu di sana, pasti sesuatu yang udah kita nantikan. Mungkin ya bro ya. Saat upacara pernikahan Arisa pun melempar bunga. Akan tetapi bunga itu malah jatuh dong tepat di kepala Hikari. Tapi karena itulah Arisa melihat Iroha yang datang. Bahkan mengatakan pada Mitsuya. Ito juga melihat Iroha nih bro. Dan melaporkannya ke Hikari. Tapi ternyata Ito tahu kalau Hikari itu udah mengetahuinya. Di sini mereka bertiga pun menghampiri Iroha nih. Awalnya Iroha tidak bisa mengingat mereka. Tapi dia mulai dari Ito yang udah inget. Iroha pun sebagai telinga kucing. Habis itu Arisa dan juga Mitsuya. Keputusan Iroha buat kembali ke Jepang ternyata keputusan yang tepat. Di ただいま saat pulang, di sini mereka berdua pun pulang bersama bro. Di sini kenangan Iroha juga udah kembali sepenuhnya. Bahkan Iroha mengingat di mana awalnya Iroha hanya bermain-main aja sama Hikari. Tapi karena rasa nyaman itu membuat Iroha berubah. Perkataan itu dibalas oleh Hikari di mana dia minta tolong untuk mencintai dirinya lagi. Walaupun ingatan Iroha yang belum pulih sepenuhnya. Dan memohon agar Iroha tidak jadi pergi ke Amerika. 好きになってくれたらいいなって思ってただから行くな好きになってたよ Nggak cerita, Arisa juga udah melahirkan nih. Dan lanjut ke event yang kita tunggu-tunggu yaitu hari pernikahan. Bahkan di sini Sume pun juga datang bro. Sume juga udah bercerai dari suaminya yang kemarin gitu bro ya.
Ini kesempatan buat Mamang itu ya guys ya. Tapi malah rambut panjang bang, padahal shortnya lebih bagus. Ini adalah hari pernikahan antara Hikari dan juga Iroha. Walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, tapi jika kita tahu apa yang kita perlukan, kita lakukan, kita tuh cuman perlu melangkah lebih maju. Dan begitulah bro, kisah Hikari dan juga Iroha. Dua orang yang awalnya berjalan di dunia yang berbeda. Lalu perlahan belajar memahami satu hal sama lain. Bagi Hikari, masa depan dulu tuh terasa samar. Dia tuh lebih nyaman hidup di dunia yang pasti di balik layar, di balik karakter fiksi. Tapi setelah bertemu dengan Iroha, dia mulai melihat di dunia nyata dengan cara yang berbeda. Karena sebenarnya banyak dari kita tuh juga sama bro, berjalan di depan tapi belum benar-benar tahu ya kan masa depan apa sih yang menunggu kita di depannya. Tapi dari anime ini kita juga belajar bahwa gak ada apa-apa kalau masa depan gak terasa jelas. Selama kita terus melangkah dan ada orang yang berjalan bersama kita, itu sudah pastilah indah. Tapi yang pasti-pasti aja ya bro ya. Akhir kata, tiga dekade real girls juga ngingetin kita bro, bahwa hidup tuh gak selalu punya arah yang jelas sejak awal. Tapi selama kita terus bergerak, suatu saat kita akan menemukan tempat yang kita cari. Dalam surat Al-Quran juga sudah tertera ya guys ya. Ada di mana kalian tuh bisa mengubah takdir bro. Ada dua takdir. Takdir yang bisa diubah dan takdir yang tidak bisa dirubah bro. Yang takdir bisa dirubah admin contohkan. Seperti pintaran, kekayaan. Itu bisa kita rubah bro dengan cara yang pertama, kalian mau jadi pintar, belajarlah bro. Kalian mau jadi kaya, bekerja keras, atau kita bekerja bro gitu ya. Ya walaupun gak terlalu kaya amat, tapi kita harus tetap berusaha ya bro ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Tra, gua pamit undur diri. Dan gua pamit undur diri juga semuanya. Jujur gua terharu banget nih sama anime ini. Ini adalah anime pertama yang Bang Tra tonton dan gue juga nonton sampai akhir gitu. Wah, gua kan ya kisah cinta gua datang gitu, tapi nggak kayak gini ya. Masa gua harus bertahan ditinggal 7 tahun, Bro. 7 tahun, Bre. Bayangin, Bre. Tapi itulah hebatnya anime ya. Makin dikarang makin bagus. Dan sampai jumpa di Traka bareng dua cowok yang pingin punya kisah cintanya sendiri, tapi tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.